Yang saya hormati para Rama-Ramani dan juga Rama Pandita Suripto yang malam hari ini menjadi moderator kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini, seperti yang telah disampaikan, bahwa kita akan membahas salah satu sutta bernama Kasih Bharat Waja Sutta. Sutta ini sebenarnya terdapat di dalam Sutta Nipata, sutta yang keempat. Kenapa disebut sebagai Kasih Bharat Waja Sutta? Karena khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang Brahmana petani. Jadi seorang Brahmana tetapi pekerjaannya sebagai seorang petani bernama Bharatwaja. Nah, kasih sendiri artinya adalah petani. Nah, Bharatwaja itu sebenarnya nama keluarga. Tidak diketahui nama aslinya siapa, tetapi dikenal oleh masyarakat umum pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha sebagai Kasih Bharatwaja. Dan Kasih Bharatwaja ini orang yang kaya raya, bahkan sangat kaya. Walaupun dia adalah seorang petani, tetapi bukan petani biasa. Petani yang sangat kaya. Karena pada waktu itu, pada saat ada upacara menabur benih, membajak dan menabur benih, ia sendiri mendatangkan 500 petani lainnya yang menjadi pekerjanya. 500 petani dengan 3.000 sapi, bayangkan. 500 petani dengan masing-masing membawa bajak, yang bajaknya ini juga terbuat dari emas. Jadi kaya raya, sangat kaya. Entah sekarang emasnya di mana. Tetapi demikian ceritanya. Nah, suatu kali Sang Buddha berada di kampung di mana Kasih Bharatwaja ini berdiam. Nah, kampung yang mana petani ini berdiam sebenarnya juga masih daerah Magadha. Yang kita ketahui bahwa Magadha ini adalah daerah kekuasaan dari Raja Bimbisara. Salah satu murid Sang Buddha yang sebagai raja tetapi telah mencapai kesucian Sotapanna. Nah, di daerah Magadha ini ada satu kampung bernama Iktanala, yaitu kampung di mana Kasih Bharatwaja ini berdiam. Kampung Iktanala yang berada di Dakinagiri. Dakina itu artinya kanan, giri itu artinya gunung atau perbukitan. Jadi perbukitan sebelah kanan dari kerajaan Magadha. Nah, di sana ada sebuah kampung bernama Iktanala. Nah, di situ Kasih Bharatwaja berdiam. Menjadi sebuah kebiasaan bahwa Sang Buddha ini setiap pagi sebelum melakukan pindapata dan melakukan aktivitas dalam hari tersebut, apakah membabarkan dhamma atau hanya sekedar pindapata. Nah, di pagi hari biasanya beliau ini, Sang Buddha, bermeditasi dan menggunakan jalanyana atau jala pengetahuannya, jaring pengetahuannya untuk melihat kira-kira siapa hari ini yang batinnya sudah matang. Nah, setelah mengetahui ada seseorang yang batinnya sudah matang, yang siap untuk mendengarkan dhamma, lantas Sang Buddha akan merencanakan kira-kira bagaimana cara beliau untuk bisa sampai kepada orang tersebut
Dan kira-kira apa, khutbah apa, dhamma apa yang akan diberikan untuk orang tersebut agar mengerti ajaran beliau. Nah, biasanya demikian. Terkadang kalau misalnya orang yang batinnya sudah matang itu berada di tempat yang sangat jauh, sampai ratusan yojana, nah dikatakan Sang Buddha akan pergi ke sana dengan kekuatan gaibnya, dengan kesaktiannya. Jadi lenyap di vihara di mana Sang Buddha berada, muncul di tempat di mana orang tersebut berada. Seperti misalnya kasus yang terjadi pada Buku Sati. Nah, dikatakan tempatnya jauh, maka Sang Buddha menggunakan kesaktiannya untuk sampai di tempat di mana Buku Sati berada. Nah, pada waktu beliau ini menggunakan pengetahuan, kekuatan, ya, pengetahuan beliau dengan kekuatan kesaktian beliau melihat bahwa Kasih Bharatwaja ini sudah memiliki batin yang matang. Maka beliau merencanakan kira-kira apa yang mesti dilakukan agar Kasih Bharatwaja ini yang batinnya sudah matang ini akan mampu memahami dhamma yang beliau ajarkan. Nah, beliau kemudian merencanakan untuk berpindah patah, yang pada waktu itu memang Kasih Bharatwaja bersama dengan para pekerjanya sedang melakukan upacara membajak. Nah, kebetulan karena berada di satu tempat, artinya satu daerah wilayah, maka Sang Buddha juga tidak menggunakan kesaktiannya. Nah, tetapi dikatakan bahwa beliau pergi sendiri. Jadi tidak ditemani oleh para biku lainnya. Dan adalah sebuah kebiasaan bahwasanya ketika berpindah patah, Sang Buddha ini diibaratkan seperti tawon atau lebah. Lebah akan mengambil madu yang terdapat dalam bunga, tetapi tidak menghancurkan bunganya. Nah, demikian pula Sang Buddha juga tahu kapan harus berpindah patah sendiri dan kapan harus pergi berpindah patah dengan para biku lain, agar ketika berpindah patah juga tidak sampai membebani masyarakat. Nah, pada waktu itu Sang Buddha merencanakan untuk berpindah patah sendiri menemui Kasih Bharatwaja. Nah, pada saat ingin pergi sendiri, biasanya setelah beliau itu pada malam hari juga bermeditasi jalan, kemudian masuk ke kuti. Nah, di saat waktu untuk pindah patah, biasanya para bante lain, para biku lain, para siswanya sudah menunggu di luar. Tetapi biasanya kalau Sang Buddha itu ingin berpindah patah bersama-sama dengan para siswa beliau, nah kuti beliau itu akan terbuka. Tetapi kalau kuti beliau itu tidak terbuka, tertutup, berarti beliau ingin pindah patah sendiri. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Diceritakan dalam kitab-kitab ulasan. Nah, pada waktu itu, karena beliau ingin berpindah patah sendiri, ya kutinya ditutup. Sehingga para bante lain juga tahu, para siswa beliau termasuk Bante Ananda, tahu, wah Sang Buddha mau berpindah patah sendiri, sehingga kutinya ditutup. Maka ditinggal, masing-masing para biku berjalan masing-masing pergi ke kampung untuk pindah patah. Nah, sementara kemudian Sang Buddha tahu bahwa mereka sudah pergi, para biku lain sudah pindah patah masing-masing, kemudian beliau keluar, ya berpindah patah, merapikan jubahnya, membawa mangkok, kemudian melakukan perjalanan untuk mencari makanan. Tetapi sebenarnya dengan tujuan yaitu satu, ingin bertemu dengan Kasih Bharatwaja. Dan itu adalah kesempatan bagi beliau karena pada waktu itu memang Kasih Bharatwaja ini sedang melakukan upacara menanam benih, wapati, wapa manggalang. Jadi upacara untuk menabur benih. Atau dengan kata lain juga sebagai upacara membajak. Dan itu adalah kesempatan. Karena itulah hal yang nantinya akan menjadi topik
dhamma yang akan disampaikan oleh Sang Buddha kepada Kasih Bharatwaja, sehingga petani ini akan mampu memahami. Nah, karena seperti biasa bahwa terkadang kita sulit memahami dhamma dengan kata-kata yang terlalu mendalam. Dan kita akan mudah memahami dhamma apabila dhamma itu disampaikan dengan berbagai macam perumpamaan. Maka Sang Buddha seringkali menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk menyampaikan dhamma beliau sehingga pendengar akan memahami dengan mudah. Dan itu yang diberikan Sang Buddha kepada Kasih Bharatwaja. Nantinya akan kita ketahui. Nah, ketika berpindah patah di sana, kebetulan pada waktu itu yang tadi saya sampaikan bahwa pada upacara membajak, bertani, dan juga menabur, pada waktu itu para istri Brahmana yang terdiri dari 500 Brahmana yang masing-masing membawa yaitu bajak yang terbuat dari emas, itu sedang mendistribusikan makanan. Jadi mereka ya seperti ya Bapak Ibu kalau tinggal di kampung yang masih ada banyak pesawahan kan biasanya di pagi hari mungkin jam 8 atau jam 9, wah ibu-ibu akan datang ke sana untuk membawa makanan. Jadi bapak-bapaknya sudah pagi-pagi sekali membawa bajak dengan sapi-sapinya, kemudian mulai membajak, nanti jam 9, jam setengah 9, ibu-ibunya datang membawa makanan. Nah ini juga sama. Jadi ibu-ibunya datang, para istri Brahman ini datang membawa makanan. Karena itu adalah ramai sekali. Bayangkan 500 bajak. Nah, pada waktu itu dikatakan ada 3.000 sapi. Nah, jadi dikatakan bahwa untuk bajak yang pertama itu diberi 8 sapi. Nah, kalau kita kan biasa di Jawa kan hanya 2 sapi ya. Nah, ini 8 sapi. 8 sapi untuk satu bajak, tapi bajak yang pertama. Kemudian bajak yang selanjutnya itu hanya 4, 4, 4. Nah, setiap bajaknya itu ada 4 sapi. Nah, sisanya kemana? Kan kalau dihitung kan kalau 4 kali 499 kan enggak sampai 2.000 kan. Nah, kemudian sisanya kemana? Kan itu di bawah 3.000 sapi. Nah, sisanya adalah memang dibiarkan untuk bermain-main. Jadi, dibiarkan sapi-sapinya yang tidak ikut membajak, dipersilakan untuk bermain-main. Nah, dikatakan demikian. Itu dalam kitab ulasan ya, kalau di dalam sustannya tidak disebutkan. Nah, kemudian, masing-masing sapi ini juga dihiasi. Jadi seperti zaman sekarang, di India pun juga sama sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pernah suatu saat misalnya ke India itu, akan melihat terkadang ketika mereka itu mempunyai sapi, dalam sebuah upacara itu, yaitu tanduknya itu akan dihiasi dengan apa? Dengan semacam logam. Itu juga sama, tanduknya dihiasi dengan emas. Jadi memang kaya raya sekali. Sangat kaya. Nah, pada saat mereka sedang mendistribusikan makanan, nah Sang Buddha memang sengaja untuk datang ke situ. Datang ke situ sebenarnya bukan untuk sekedar mencari makanan, tidak. Tujuannya satu, adalah untuk membabarkan dhamma. Nah, pada saat itu Sang Buddha berdiri sendiri. Mereka sedang yaitu membagi-bagikan makanan kepada semua pekerja yang ada di situ, termasuk yaitu Kasih Bharatwaja. Sang Buddha berdiri di samping, menunggu. Dan itu adalah kebiasaan ya kalau ketika kita berpindah patah. Jadi artinya ya kita menunggu sebentar. Kalau dapat ya syukur, kalau tidak dapat ya jalan lagi. Nah, begitu tahu Sang Buddha itu sedang menunggu berdiri, Kasih Bharatwaja ini kemudian mengatakan dalam bahasa Pali ya, saya baca. Ahangko samana kasami sa'vapami ja. Kasit waca watipa cak bunjami. Wahai petapa samana, saya membajak dan juga menabur. Di sini menabur benih wapami.
Dan setelah saya membaca dan menabur, saya makan. Nah, kemudian twampi samana kasacuca wapa suca. Kasih waca wapit waca punja suti. Demikian pula wahai petapa, Anda juga harus membaca dan juga menabur. Setelah membaca dan menabur, barulah Anda makan. Nah, ini seperti ngenyak ya. Dalam bahasa Jawa ngenyak. Sebenarnya dalam kitab komentar ini, Kasih Bharatwaja ini tahu di hadapannya itu adalah Sang Buddha. Dan Kasih Bharatwaja juga tahu bahwa Petapa Gautama ini adalah anak raja. Ya, Sang Buddha itu adalah anak raja. Hewan-hewan di sini. Dan tahu bahwa ketika meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi seorang petapa, sebenarnya kalau tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga, dia itu menjadi, atau Sang Buddha pada waktu menjadi, atau katakan Pangeran Siddhartha, menjadi seorang Raja Cakrawati. Sebenarnya tahu. Tetapi kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga dan mencari spiritualitas. Dan itulah yang kemudian, ya dalam batin Kasih Bharatwaja ini, seperti menyayangkan. Artinya Anda itu seorang pangeran yang sebenarnya bisa menjadi seorang Raja Cakrawati, tetapi malahan sekarang menjadi seorang yang bermalas-malasan. Dianggapnya demikian. Bermalas-malasan dalam artian di sini, ya mencari makanan tanpa harus bekerja. Makanya dia kemudian mengatakan, saya ini membaca dan juga menabur. Setelah membaca dan menabur, saya makan. Anda pun juga sama. Harus membaca dan juga menabur. Kalau sudah membaca, sudah menabur bibit, benih, barulah kemudian makan. Tetapi apa jawaban dari Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, aham biko brahmana kasamica wapamica. Kasit waca wapit waca punjamiti. Wahai Brahmana, saya juga membaca dan juga menabur. Setelah membaca dan menabur, saya juga makan. Nah, ini menjadi sebuah riddle, menjadi sebuah teka-teki. Tetapi Kasih Bharatwaja juga tahu bahwa tidak mungkin seorang seperti yaitu Sang Buddha yang memang berasal dari keluarga yang luar biasa, dari kerajaan Kapila Wastu, dan seharusnya menjadi orang besar sebagai seorang Raja Cakrawati, itu berbohong. Tidak mungkin berbohong. Dia tahu tidak mungkin bahwa Sang Buddha ini berbohong. Itulah kenapa kemudian melanjutkan pertanyaan. Tetapi, wahai Gautama, jadi pada waktu itu tidak menyapa Sang Buddha dengan istilah Bante, tetapi langsung kepada, yaitu nama dari keluarga beliau, Gautama. Wahai Gautama, tetapi kami tidak melihat, kalau memang misalnya, ya Sang Buddha ini membajak, tetapi kami tidak melihat Sang Buddha ini membawa kuk. Tahu kuk ya? Nanti kita jelaskan ya. Tidak melihat bahwa Sang Buddha ini membawa kuk, membawa bajak, membawa pisau bajak atau mata bajak, dan juga membawa cambuk pengendali, serta membawa sapi-sapi. Tidak kelihatan. Tidak membawa semua itu, bagaimana dikatakan bahwa Sang Buddha ini membaca dan juga menabur. Ya. Jadi kalau yang tinggal di tempat ada sawah, terutama pada zaman dulu yang belum ada traktor, masih menggunakan yaitu sapi-sapi untuk membajak, pasti tahu apa itu bajak. Ya kan? Jadi dalam membaca ini yang kita butuhkan apa? Ya tentu ada sapi, itu jelas.
ada sapi. Kemudian ada yang namanya kuk, KUK. Dalam bahasa Pali yuga. Yuga itu seperti pengikat. Nah, kuk ini adalah yang dipasangkan di leher kedua sapi. Jadi supaya sapinya tidak lari-lari, keduanya tidak berpencar, nah itu dikasih, yaitu dipasangkan di leher. Nah, itu namanya kuk. Dalam bahasa Pali yuga. Kemudian juga ada batang yang panjang. Ya, batang yang panjang. Itu namanya dalam bahasa Pali isa. Kemudian ada juga yang melengkung, yang di belakang itu, seperti hidung. Itu dalam bahasa Inggris plow, itu bajaknya. Ya, bajaknya. Dalam bahasa Pali disebut nanggalang. Jadi yang melengkung di belakang itu yang seperti hidung. Karena hidung itu namanya nangguta. Makanya disebut nanggalang. Kemudian ada mata bajak. Mata bajak itu adalah pisau. Pisau bajak yang memotong atau membelah tanah. Itu pisau bajak. Nah, itu namanya phala dalam bahasa Pali. Ini penting, kenapa saya ingin menyebutkan terlebih dahulu, supaya ada bayangan bajak itu apa. Nah, kemudian tentu seorang pembajak juga membutuhkan cambuk pengendali. Dalam bahasa Pali disebut pacanang, cambuk pengendali. Nah, bagian-bagian bajak tersebut, bagian kuknya, kemudian bagian yaitu batang bajaknya, bagian bajak yang di belakang, bagian mata bajak terutama bajak yang di belakang, itu harus diikat. Ya, jadi batangnya diikat dengan kuknya, kemudian juga diikat dengan bajak yang di belakang, bagian bajak yang di belakang. Harus diikat. Nah, ikatan itu disebut yota dalam bahasa Bali. Atau dengan istilah lain adalah raju bandahanang. Raju itu adalah tali, bandahanang adalah pengikat. Ya, raju bandahanang. Nah, kemudian tentu ada sapi. Kalau di Jawa biasanya sapinya setiap membajak biasanya 2. Nah, ini tidak, sapinya 4. Ya. Jadi yang pertama sapinya 8 sebagai ketuanya. Nah, kemudian yang belakang-belakang masing-masing 4 sapi-sapi. Kemudian, apa jawaban Sang Buddha ketika ditanya? Bahwasanya kami tidak melihat kok Sang Buddha ini membawa peralatan-peralatan bajak, tidak melihat kuknya, tidak melihat batang bajaknya, tidak melihat bajaknya, tidak melihat mata bajaknya, tidak melihat cemetinya, cambuknya, dan juga tidak melihat sapi-sapinya. Bagaimana dikatakan Anda membaca, Anda menabur, dan setelah membaca dan menabur kemudian makan? Mohon dijelaskan. Jadi kemudian dia bertanya menggunakan syair. Jadi Kasih Bharatwaja ini pandai juga menggunakan syair. Bertanya kepada Sang Buddha. Tasako padijanasi nak capa sama te kasing. Kasing no pucito bruhi yatha janemu te kasing. Yang bisa diartikan adalah Anda mengklaim sebagai seorang petani kasaka, seorang petani. Tetapi kami tidak melihat bagaimana Anda bertani. Maka ditanya oleh kami tentang bertani, katakanlah, agar kami bisa melihat apa yang dimaksud dengan yaitu membajak menurut Bante, menurut Sang Buddha. Nah, ini bertanya karena memang Kasih Bharatwaja juga tahu Sang Buddha tidak mungkin untuk yaitu berbohong, tidak mungkin. Makanya ditanya, jadi yang dimaksud dengan membajak oleh Sang Buddha itu apa? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab. Nah, jawabannya adalah Sadha bijang tapowudi panya me yuga nanggalang.
Hiri isa manoyotang satime pala pacanang. Ini syair pertama. Ada beberapa syair ya. Jadi dalam syair ini Sang Buddha mengatakan bahwa keyakinan adalah bibit sadha bica. Keyakinan adalah bibit. Dan praktek kepetapaan tapo adalah hujannya. Jadi keyakinan adalah bibit, praktek kepetapaan adalah hujan. Sedangkan panyame yuga nanggalang. Sedangkan kuk, ya tadi yang dipasang di leher sapi, dan juga bajak yang berada di belakang adalah kebijaksanaanku. Nah, jadi kuk dan juga bajak yang di belakang, bagian yang di belakang adalah kebijaksanaan. Dalam Sang Buddha ini membajak. Kemudian, hiri isa manoyotang satime palapacanang. Rasa malu berbuat jahat adalah batang bajaknya, sedangkan tali pengikat adalah batinnya. Dan perhatianku, sati, perhatianku tidak lain adalah, atau katakan, mata bajak dan juga cambuk pengendali tidak lain adalah perhatianku. Nah, jadi harus diingat ya, harus dihafal ya. Jadi supaya jelas, keyakinan adalah bibit, praktek kepetapaan adalah hujannya, kuk dan juga bajak yang bagian belakang itu adalah kebijaksanaan, batang bajak adalah rasa malu, tali pengikat adalah batin, sedangkan mata bajak dan juga cambuk pengendali adalah sati, perhatian. Kaya guto, waji guto, ahare udariyato. Dengan jasmani yang dijaga, dengan ucapan yang dijaga, dengan mengendalikan perutnya di dalam makanan. Sajang karomi nidanang, saya melakukan kebenaran, menggunakan kebenaran sebagai penyiangan. Tahu kan penyiangan? Itu bahasa Indonesia. Bukan siang hari ya. Penyiangan itu adalah alat untuk mencabuti, memotong rumput. Nah, jadi seperti cangkul begitu ya. Apakah dengan sabit, dengan cangkul itu adalah untuk menyabuti atau memotong rumput. Nah, itu namanya penyiangan. Nah, dalam bahasa Pali disebut nidanang. Sorajang me pamocanang. Dan kelembutanku adalah pelepasan. Pamocanang. Wiriyang me duraihang yoga kema diwahanang. Gacati aniwatantang yatha gantwana so cati. Semangatku adalah sapi-sapinya yang membawa pada tempat yang aman dari belenggu, yoga kema diwahanang. Yang mana gacati aniwatantang, pergi tanpa kembali lagi, yata gantwana socati. Nah, di mana setelah pergi dia seseorang tidak bersedih. Nah, ini jawaban dari Sang Buddha. Nah, ini mari kita bahas satu persatu. Nah, ini penting karena Anda sebagai, kalau di kampung sebagai seorang pembajak sawah seharusnya tahu dan bisa merasakan bagaimana seseorang ketika membajak sawah ternyata bisa dikorelasikan dengan perkembangan batin. Ya, ini penting. Nah, Sang Buddha di sini mengatakan yang pertama, saddha bijang. Bahwa keyakinan itu adalah bibit. Jadi yang dimaksud dengan saddha itu adalah bibit. Kita tahu bahwa sebelum dalam hal ini, karena ini adalah upacara membajak sawah yang
tidak lain adalah untuk menanam padi. Nah, yang dimaksud di sini ya seperti adalah bibit padi. Dan kita tahu bahwa sebelum bibit padi ini berkembang tumbuh dengan baik dan memberikan buah, artinya sebelum padi ini berkembang tumbuh memberikan buah, pasti diawali dengan bibit sada. Ya, yaitu diawali dengan bibit. Nah, demikian pula sebelum seseorang ini berkembang dalam ajaran Buddha dan membawa dan mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha, semuanya itu harus diawali dengan keyakinan. Harus diawali dengan keyakinan. Nah, ada sebuah yaitu penjelasan dalam kitab Ulasan. Mengapa Sang Buddha ini berbicara tentang bibit, sedangkan yang ditanyakan oleh Kasih Bharatwaja ini kan tentang peralatan membajak, tetapi kok diawali dengan bibit. Nah, ini dimasukkan oleh Sang Buddha karena segala sesuatunya itu, bahkan sebelum seorang membajak, itu harus tahu seberapa bibit yang dia punya. Nah, dikatakan demikian. Artinya, jangan sampai nanti bibitnya yang sebenarnya hanya mampu untuk ditanam 50 hektar, kemudian membajaknya sampai 100 hektar. Sia-sia waktunya. Atau jangan nanti bibitnya itu yang bisa digunakan untuk 50 hektar, tetapi membajaknya hanya 20 hektar. Nah, jadi bibit dulu. Nah, jadi walaupun tidak ditanya mengapa ya tentang bibit, tapi dijawab dulu tentang bibit. Nah, alasan lain adalah, ini kan kitab Ulasan. Alasan lain adalah memang segala sesuatu dalam praktek ajaran Sang Buddha ini harus diawali dengan keyakinan. Harus diawali dengan sadar. Kalau kita tidak memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, kita tidak akan tertarik untuk mempraktikkan Dhamma. Tidak akan tertarik. Oleh sebab itu, dalam salah satu khutbah di dalam Changi Sutta, nah di sana Sang Buddha memberikan penjelasan bagaimana keyakinan ini mengawali seseorang dalam mempraktikkan Dhamma. Seseorang yang punya keyakinan terhadap guru tertentu, dalam hal ini misalnya adalah Sang Buddha, karena punya keyakinan maka dia akan mengunjungi Sang Buddha. Atau mengunjungi misalnya seorang bijaksanawan tertentu atas dasar keyakinan. Mengunjungi ke sana kemudian orang tersebut akan memberikan penghormatan. Ketika memberikan penghormatan, kemudian yang dikunjungi tentu akan memberikan nasihat. Nasihat Dhamma. Mendapatkan nasihat Dhamma, dia dengarkan dengan sepenuh hati, menggunakan telinganya. Artinya tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Didengar dengan sepenuh hati. Sotang oda hati. Dan apa yang didengar kemudian disimpan. Apa yang sudah disimpan kemudian diselidiki maknanya. Apa yang sudah diselidiki kemudian memunculkan sebuah persetujuan. Ah, ini benar. Ini sesuai. Ini bermanfaat. Ini baik. Dan ketika mendapatkan persetujuan, muncullah canda. Muncullah keinginan dalam batin. Keinginan berkaitan dengan Dhamma. Ketika canda muncul, kemudian muncullah sebuah, dalam bahasa Pali, usaha. Jadi ada semacam keinginan yang lebih lagi. Kemudian muncullah tulayati. Tulayati artinya pembandingan. Membanding-bandingkan dengan yaitu dhamma-dhamma lain. Semakin mantap. Nah, dari situlah kemudian seseorang akan mempraktekkan Dhamma yang dia ketahui melalui yaitu dari mendengar, kemudian dianalisa dalam batin, nah, kemudian dipraktekkan. Dengan demikian, dia akan mendapatkan yaitu buah manfaat dari mempraktekkan Dhamma yang tidak lain adalah Paramasacang. Kebenaran yang tertinggi yang juga tidak lain adalah Nibbana.
Itu diawali dari mana? Sada, keyakinan, dari keyakinan. Tetapi keyakinan di sini tentu adalah keyakinan yang berdasar. Keyakinan yang memang beralasan, keyakinan yang memang masuk akal. Jadi Sang Buddha mengatakan ada dua jenis keyakinan. Yang pertama adalah amulika sada, keyakinan yang tidak berdasar. Jadi artinya itu adalah pokoknya yakin, pokoknya percaya, tanpa dipikir-pikir, tanpa diterima dengan akal, pokoknya percaya saja. Tidak demikian. Nah, Sang Buddha mengajak pada kita untuk memiliki keyakinan yang beralasan, yang berdasar, yang bisa diterima. Walaupun sesungguhnya apa yang kita yakini belum dialami, harus diingat. Ada yang mengatakan bahwa jangan percaya dulu sebelum membuktikan. Jangan yakin dulu sebelum membuktikan. Tidak masalah. Kita meyakini walaupun belum membuktikan, asalkan keyakinan yang kita miliki masuk akal, sesuai dengan logika. Baru kemudian apa yang kita yakini, kita analisa, kita selidiki, dan kita praktekkan. Itulah sadda, itu adalah bija. Keyakinan adalah bibit. Nah, inilah kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan sebagai bibitnya. Kemudian tapowuti. Sedangkan, nah tapu itu tadi saya menerjemahkan sebagai praktek kepetawaan. Tapu itu ya sebenarnya tapa. Bertapa dalam bahasa Jawa itu tapa, bertapa. Tapi tapa dalam agama Buddha itu tidak tapa seperti mutih, ngebleng, rawat, tidak demikian. Tapa dalam agama Buddha itu lebih mengacu kepada pengendalian indera. Itu adalah tapa. Indria sangwara itu adalah tapa. Bukan sekedar karena makan ya mutih 1 minggu, pati geni sedino sewengi, ngebleng rawot baru dikatakan sebagai tapa. Tidak. Dalam agama Buddha, tapa itu lebih mengacu pada bagaimana kita mengendalikan indera-indera kita untuk tidak terlena, terbawa, terseret oleh kotoran-kotoran batin yang menyertai setiap kali kita mengalami objek-objek indera. Ketika batin kita tidak terseret ketika melihat objek yang memberikan kesenangan, yang bisa memunculkan keserakahan, kita tidak terseret di situ, kita mengendalikan batin kita, itulah tapa. Nah, tapa, Sang Buddha mengatakan bahwa pertapaannya atau praktek tapa beliau adalah hujannya. Nah, coba kita perhatikan. Keyakinan itu adalah bibit. Bibit itu akan tumbuh kalau kena hujan. Kena air hujan ya, itu akan tumbuh. Nah, demikian pula kalau hanya sekedar keyakinan, itu tidak akan berkembang kalau hanya yakin saja. Tetapi kalau keyakinan itu kemudian disertai dengan hujan, pengendalian indera, dan ini akan bertumbuh. Orang sudah punya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Wah, Sang Buddha itu luar biasa. Memang beliau itu adalah seorang guru para dewa dan manusia. Beliau adalah seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Beliau adalah seseorang yang sempurna dalam pengetahuan dan tindak tanduk. Dhamma beliau bisa membawa kepada pencerahan, pembebasan dari segala bentuk duka penderitaan. Kalau kita punya keyakinan di situ. Tetapi kalau keyakinannya hanya sekedar keyakinan, tanpa kemudian disertai dengan indria sangwara, pengendalian indera yang dilakukan terus-menerus, seperti halnya hujan yang datang terus-menerus di musim hujan, seperti sekarang kan lagi musim hujan, tiap hari ada hujan. Itu nanti tidak akan berkembang. Sada tidak akan, bibit yang sudah baik tidak akan berkembang. Maka di sini bibit ini, sada keyakinan di sini harus terus disiram dengan pengendalian indera. Artinya
seperti halnya hujan yang datang terus-menerus, nah, seperti itu. Nah, setiap hari kita itu kan menggunakan indera-indera kita hampir tidak pernah berhenti. Kecuali kalau tidur. Nah, kalau pengendalian indera ini tidak dilakukan, ya banyak sekali kotoran batin yang bisa muncul. Makanya pengendalian indera ini juga harus disertakan di situ. Nah, jadi dari sadar kemudian ada pengendalian indera. Nah, juga dalam kitab ulasan dikatakan kalau orang memiliki keyakinan maka dia akan mulai untuk mempraktekkan yaitu latihan kemoralan sila. Nah, dari latihan kemoralan di sini kemudian di-upgrade, ya, ditambah lagi dengan apa? Dengan pengendalian indera yang tidak lain adalah tapa itu sendiri. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab juga, Panyame Yuga Nanggalang, bahwa kebijaksanaanku ini adalah kuk dan juga bajaknya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bajak di sini yang tadi adalah bagian yang belakang yang seperti hidung melengkung itu. Yaitu adalah bajak. Ada dua ya, ada kuk. Nah, kuk di sini adalah apa? Yang dipasang di sapi. Di dua ekor sapi itu dipasang supaya apa? Bergandengan tidak tercerai-berai. Nah, nanggalang itu adalah bajak yang belakang itu. Tapi bukan mata bajaknya. Mata bajaknya beda lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya Sang Buddha menggunakan ini kuk dan juga nanggalang bajak itu sebagai kebijaksanaan? Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan di sana. Bahwasanya menggunakan yuga nanggalang di sini juga mengacu pada dua jenis kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan yang sifatnya logia, duniawi, dan juga kebijaksanaan yang sifatnya lokutara, atau non-duniawi, atau yang telah melampaui duniawi, atau kebijaksanaan yang membawa kepada pencerahan, pembebasan, kesucian. Lokutarapanya. Yuga di sini mengacu pada kebijaksanaan logia, nanggalang mengacu pada kebijaksanaan lokutara. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, sekarang kita melihat fungsi dari kuk itu untuk apa? Nah, fungsi dari kuk itu adalah untuk memasang agar sapi tidak berpencar. Ya, agar sapi itu tidak terpencar, agar sapi itu terkendali. Nah, dalam khotbah ini juga sapi ini juga tadi disebutkan adalah semangat. Nah, sapi-sapinya itu adalah semangat. Artinya di sini ada kebijaksanaan ini akan mengendalikan semangat. Wah, ini penting. Mengapa penting? Karena semangat yang berlebihan itu juga tidak sesuai. Kalau orang itu pada saat mempraktekkan meditasi terlalu bersemangat, akan memunculkan kegelisahan. Menjadi gelisah. Kalau terlalu kendor, akan menjadi apa? Ngantuk. Maka harus seimbang. Harus seimbang. Nah, kebijaksanaan yang juga nanti akan disertai dengan sati, perhatian, itu akan mengendalikan agar semangat ini menjadi seimbang, agar sapi-sapinya yang merupakan simbol dari semangat ini menjadi seimbang. Ya kan, dalam meditasi begitu kan, terlalu bersemangat memperhatikan misalnya objek keluar masuknya nafas, bersemangat sekali, wah itu menjadi pusing malahan. Menjadi pusing. Nafas masuk, enggak boleh keluar karena terlalu bersemangat. Nggak bisa ambekan. Ya. Kalau terlalu kendor artinya kemudian tidak
memperhatikan nafas, membiarkan nafas batin menjadi lengah, tidak sadar, ya itu juga bukan meditasi. Nah, kebijaksanaan itu bisa mengatur di situ. Yang kedua, kok ini juga membuat sapi-sapinya menjadi apa? Menjadi stable, artinya menjadi kokoh. Jadi tidak berpencar. Nah, menjadi kokoh tidak berpencar. Artinya apa? Kebijaksanaan ini juga mempunyai fungsi agar semangat ini menjadi apa? Menjadi bertahan. Menjadi bertahan. Nah, ini penting. Mengapa? Ada beberapa orang yang ya kita bisa melihat di Buddha Warahningkarta. Wah, awalnya semangat banget. Wah, ketika ada acara yang meditasi di Semarang itu yang datang berapa itu ratusan lebih. Semangat awalnya. Tetapi kemudian ada yang melanjutkan, ada yang tidak melanjutkan. Yang tidak melanjutkan ya kandas di tengah jalan. Yang melanjutkan masih mending, walaupun sedikit nggak apa-apa, terjang terus gitu kan. Tetapi kemudian ada masalah yang muncul, rasa bosan muncul, rasa kok ini kok tidak hasil tidak mencapai jana, rasanya seperti menyia-nyiakan waktu muncul. Artinya apa? Berhenti juga. Kandas di tengah jalan. Akhirnya apa? Hilang semua. Makanya Sang Buddha mengatakan semangat itu ada 3. Yang pertama adalah semangat untuk memulai arambadhatu. Yang kedua semangat untuk melanjutkan nikamadhatu. Yang ketiga semangat untuk bertahan di tengah-tengah rintangan halangan yang pasti akan dihadapi, yang akan muncul. Para kamadhatu. 3 ini harus dimiliki. Jadi, untuk bisa mempertahankan semangat agar tetap stable, agar tetap kokoh, kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan. Kalau tidak memiliki panya, tidak memiliki kebijaksanaan, ya kandas. Itulah kenapa penting. Kemudian juga kuk. Itu juga mempunyai fungsi untuk apa? Mempunyai fungsi untuk menjadi penyokong dari batang bajak. Yang mana batang bajak itu merupakan simbol dari hiri, simbol dari rasa malu berbuat jahat. Nah, orang bisa memiliki rasa malu berbuat jahat kan karena kebijaksanaan. Kalau orang tidak bijaksana, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang tercela, mana yang terpuji, tidak tahu, ya tidak akan punya malu. Nah, karena dia itu mengetahui dengan kebijaksanaan, maka punya malu. Seperti hanya kok ini menjadi apa? Menjadi penopang, menjadi pondasi bagi hiri, bagi yaitu batang bajak. Kemudian juga, seperti halnya kok ini berada di depan, jadi di antara peralatan-peralatan lain, kok ini paling depan, demikian pula kebijaksanaan juga menjadi yang paling depan. Jadi Sang Buddha seringkali mengatakan bahwa seperti halnya di antara bintang-bintang, matahari itu adalah yang paling bersinar. Demikian pula di antara hal-hal yang baik, kebijaksanaan adalah yang terkemuka. Maka di sini kebijaksanaan ini diumpamakan seperti kuknya berada di depan. Nah, Sang Buddha mempunyai kuk sebagai kebijaksanaan. Nah, tetapi yang kedua juga adalah bajak.
yang paling belakang itu, yang melengkung paling belakang itu yang seperti hidung itu, yang dipegang ketika orang membajak itu dalam bahasa Inggrisnya itu plow atau bajaknya itu. Bahasa Bali adalah nanggalang. Kenapa itu juga disebut sebagai kebijaksanaan? Nah, ini mengacu pada kebijaksanaan yang lokutara. Apa yang menjadi fungsi dari yang melengkung tadi? Itu adalah bersama-sama dengan mata bajak. Yang mana mata bajak ini tidak lain adalah sati, perhatian, bersama-sama membantu untuk membelah tanah. Nah, penting ini. Artinya di sini yang membelah tanah di sini mengacu kepada bahwasanya kebijaksanaan dan perhatian atau kebijaksanaan yang diikat dengan perhatian, yang disertai diikuti dengan perhatian ini akan membelah yang disebut sebagai makhluk ini ke dalam pancakanda. Akan membelah yang disebut sebagai makhluk ini yang kelihatannya solid, kelihatannya itu padat, ternyata adalah tidak kekal. Anicca, dukkha, anatta. Dan ini yang nanti mengantar kepada apa? Mengantar kepada pembebasan. Maka sati panya di sini, nah di sini panya sebagai nanggala, panya sebagai bajak yang kemudian juga, nah di situ juga ada sati sebagai mata bajaknya, bersama-sama kemudian membawa seseorang kepada pemahaman, oh ternyata yang selama ini disebut sebagai makhluk hanya sekedar susunan dari 5 gugusan. Jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran. Ternyata hanya demikian. Makanya kalau di dalam meditasi, terutama di sini adalah vipassana, meditasi pandangan terang, paling ditekankan oleh para guru meditasi bahwasanya semua siswa harus memunculkan sati sampajana. Nah, sampajana tidak lain adalah panya, kebijaksanaan. Ada sati perhatian, ada kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk melihat sifat sesungguhnya yang disebut sebagai makhluk, yang tidak lain adalah sekedar pancakanda, sekedar 5 gugusan. 5 gugusan yang hanya mempunyai karakteristik muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tidak kekal. 5 gugusan yang kemudian ketika dilekati, digenggam, dicengkram, akan membawa kepada duka penderitaan. 5 gugusan yang sesungguhnya tidak bisa kita kontrol 100%. Tidak bisa kita atur 100%. Yang mana, karena tidak bisa diatur, maka 5 gugusan ini adalah bukan aku, bukan diri, bukan self, bukan atma. Hanya sekedar fenomena yang saling menyokong satu sama lain, membawa kepada keberlanjutan, membawa kepada kelahiran. Dan ini akan dipahami, diketahui dengan apa? Panya, kebijaksanaan. Nah, jadi kebijaksanaan yang diterbantukan oleh sati, nanggala, bajak, yang dibantu oleh mata bajak, bisa membelah tanah, dalam artian membelah yang disebut sebagai makhluk ke dalam 5 gugusan. Dan itu dikatakan oleh Sang Buddha, panyami
Yuga Nanggalang. Bahwa kebijaksanaan saya, atau katakan bahwa Kuk dan juga Bajak adalah kebijaksanaan saya. Kemudian beliau Sang Buddha melanjutkan, ini sudah jelas ya, Hiri isa mano yutang, hiri isa. Sementara rasa malu adalah batang bajaknya yang panjang itu, batang bajaknya. Itulah rasa malu. Nah, dalam kitab Ulosan disebutkan bahwa kalau sudah berbicara tentang hiri, walaupun otapa itu tidak disebutkan di sana, itu sudah menyertakan di sana. Artinya di sini adalah hiri dan otapa sebagai yaitu batang bajaknya. Nah, jadi seperti halnya rasa malu ini juga katakan ditopang oleh kebijaksanaan, ya tentu rasa malu ini juga muncul karena kebijaksanaan. Malu untuk berbuat jahat atau katakan melihat bahwa keburukan, kejahatan, hal-hal yang negatif, yang merugikan ini memberikan duka penderitaan, yang terus mengantarkan seseorang untuk terbawa, terseret, terlena di dalam cengkraman sang mara, cengkraman sang kematian, cengkraman dari alam tumimba lahir, kemudian seseorang menjadi muak terhadap kejahatan, dan itu yang disebut sebagai hiri, tidak mau melakukan kejahatan lagi. Nah, itu adalah hiri. Dan itu semua adalah karena apa ya? Karena memang juga ditopang oleh kebijaksanaan. Nah, jadi seperti yaitu batang bacak itu juga ditopang oleh yaitu kuknya. Dan juga ditopang ya kuk yang depan, yaitu yang dipasang di leher sapi, dan juga ditopang oleh yaitu bacak bagian belakang, yang itu juga adalah kebijaksanaan. Nah, jadi itu. Jadi punya malu karena ada kebijaksanaan. Mano yutang. Nah, dilanjutkan oleh Sang Buddha, mano yutang. Nah, mengapa tali pengikat itu adalah pikiran? Dalam kitab Ulasan, mano di sini mengacu pada samadhi. Samadhi itu artinya adalah kondisi batin yang tidak berpencar, kondisi batin yang tidak mengembara, kondisi batin yang terkonsentrasi. Nah, kondisi batin yang tidak berpencar, yang tidak mengembara, yang terkonsentrasi, yang tidak lain adalah samadhi, itu adalah tali pengikat, yotang, tali pengikat. Dan kita ketahui tali pengikat dibaca itu di mana saja. Nah, jadi tali pengikat dibaca itu adalah yaitu yang mengikat antara kuk dengan batang bajak. Yang mengikat batang bajak dengan yaitu bagian bajak yang belakang. Nah, jadi pengikat. Nah, di sini artinya adalah konsentrasi, pikiran yang terkonsentrasi, pikiran yang tidak berpencar, pikiran yang tidak mengembara, yang tidak melamun ke sana kemari, pikiran yang fokus adalah pikiran yang mengikat semuanya, mengikat panya dengan hiri, mengikat sati dengan panya. Nah, jadi mereka bisa bekerja satu sama lain, saling menyokong, saling mendukung, itu karena apa? Konsentrasi. Ya kan? Orang mungkin banyak kualitas batin, tetapi kalau tidak ada konsentrasi akan berpencar. Ketika orang membaca, oh ada kuk, ada batang bajaknya, ada yaitu mata bajaknya, ada sapinya. Tetapi kalau berpencar, tidak bisa digunakan. Harus diikat. Baru kemudian bisa digunakan. Nah, diikat oleh apa? Oleh konsentrasi.
Berbagai macam kualitas-kualitas yang baik itu harus diikat oleh konsentrasi. Ya kan, apapun pekerjaannya. Kalau batin kita dibiarkan mengembara ke sana kemari, ya tentu akan sulit, tidak bisa mencapai hasil, tidak bisa mencapai tujuan. Dalam kehidupan duniawi, Anda sebagai berumah tangga, ketika mencari harta kekayaan juga sama, harus konsentrasi juga. Makanya Sang Buddha dalam Pata Kama Sutta, di sana menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang menjadi kaya itu adalah ketika tahu berbagai macam rintangan batin yang mesti dilenyapkan. Nah, rintangan batin di sini mengacu pada panca niwarana. Dan panca niwarana itu dalam khotbah Sang Buddha itu mengacu pada rintangan-rintangan yang membuat orang tidak terkonsentrasi, yang membuat orang tidak mencapai samadhi. Artinya apa? Dalam kehidupan dunia pun juga kalau ingin sukses ya harus terkonsentrasi. Nah, apalagi dalam spiritual, samadhi itu penting. Nah, jadi tali pengikat itu tidak lain adalah samadhinya, konsentrasinya. Pikiran yang fokus, pikiran yang tidak mengembara, mengikat semuanya. Sehingga apa? Masing-masing dari yaitu bagian-bagian pajak ya saling bersinergi untuk membaca. Nah, masing-masing kualitas-kualitas yang baik, yang positif saling bersinergi untuk membawa kepada tujuan. Tidak berpencar. Nah, itu adalah mano, yutang. Nah, kemudian satime palapacanang. Dan perhatian, sati mindfulness. Perhatian, ya jadi perhatian adalah mata bajak dan cemeti atau cambuk pengendaliku. Nah, jadi kalau orang membaca itu kan yang pertama punya cambuk dan juga punya yaitu tentu mata bajaknya, mata bajak yang tadi juga telah disebutkan ya. Nah, mengapa mereka itu disebut sebagai sati perhatian? Coba kita lihat ketika orang membaca. Kalau misalnya pada saat membaca sawah tidak punya cambuk pengendali. Nah, kalau nanti misalnya sapinya itu ingin menggok, ingin berputar, nah, bagaimana caranya? Sulit. Harus dikendalikan dengan apa? Dengan cambuk. Dicambuk sebelah kanan, wah, kemudian memutar ke kiri. Kalau kita ingin membuat sapi tersebut memutar ke kanan, dicambuk sebelah kiri, memutar ke kanan. Cambuk. Nah, semangat ini yang harusnya seimbang, yang harusnya sesuai dengan jalan yang mesti dijalankan. Nah, tadi kan sapi-sapi kan adalah semangat, gitu. Agar bisa jalan seimbang, tidak berjalan di tempat yang salah, dibutuhkan sati perhatian. Yang tentu tadi sati yang juga disertai dengan kebijaksanaan. Artinya kalau satinya tidak ada, ya tadi sama. Semangatnya bisa terlalu yaitu berkobar. Dan itu juga menjadi kegelisahan. Atau semangatnya menjadi sangat kendor. Itu membawa kepada rasa ngantuk. Nah, oleh sebab itu harus ada perhatian. Perhatian inilah yang akan mampu membawa semangat menjadi stabil. Tidak terlalu berkobar, tetapi juga tidak terlalu kendor, menjadi stabil. Nah, ini adalah perhatian. Orang yang punya perhatian, salah satu manfaat dari perhatian adalah menyeimbangkan kualitas-kualitas batin yang positif. Dalam salah satu khotbah lainnya, Sang Buddha mengatakan begini. Dalam meditasi kita itu seringkali dikuasai oleh dua jenis kondisi batin. Yang pertama uddaka, yang kedua adalah linata. Uddaka adalah kondisi batin yang terlalu berkobar, terlalu bersemangat. Yang kedua adalah linata. Linata ini adalah terlalu kendor, bermalas-malasan ngantuk.
Nah, pada saat muncul kegelisahan udaga, maka pada waktu itu harus ditenangkan dengan kualitas-kualitas batin yang sifatnya adalah menenangkan. Dan pada saat batin ini terlalu kendor, bermalas-malasan, ngantuk, tertidur, maka harus apa? Dimunculkan semangat. Memunculkan kualitas-kualitas batin yang memberikan gairah, memberikan semangat sehingga tidak menjadi ngantuk. Lantas Sang Buddha dalam khotbah tersebut mengakhiri dengan sebuah kalimat. Satin cak kuahang sabatikang wadami. Saya katakan bahwa perhatian harus dimunculkan di semua kondisi. Nah, perhatian sati harus muncul di semua kondisi. Mengapa? Karena hanya dengan perhatian ini kemudian seseorang akan tahu, oh ini terlalu berlebihan semangat saya, kendorkan. Oh ini terlalu bermalas-malasan semangat saya, sampai melupakan nafas, kencangkan. Dan itu adalah apa? Karena sati perhatian. Maka sati di sini seperti halnya cambuk. Cambuk yang mengatur jalannya sapi-sapi semangat. Agar tidak terbawa, terpeleset ke tempat yang salah. Nah, itulah kenapa cambuk sebagai sati. Dan juga kenapa mata baca juga sebagai sati, perhatian. Nah, dalam kitab ulasan dikatakan seperti halnya perhatian ini akan menjaga kebijaksanaan, maka mata baca ini sebagai perhatian yang berfungsi untuk membelah tanah itu akan memproteksi yaitu bajak, yaitu katakan bajak bagian belakang. Karena kalau melengkung begini kan mata bajaknya di sini. Nah, ini bajak bagian belakang. Nah, ini mata bajaknya di sini. Jadi ketika saktinya mata bajaknya ini sedang jalan ke sana sambil membelah tanah, yang atas ini akan terproteksi, akan terjaga. Nah, yang atas itu adalah kebijaksanaan. Jadi seperti halnya mata bajak ini akan memproteksi bagian bajak yang belakang, demikian pula sati perhatian akan terus menjaga panya kebijaksanaan. Akan terus menjaga panya kebijaksanaan. Dan sementara itu kebijaksanaan juga akan mengatur sati juga perhatian. Jadi saling bersinergi. Bagaimana? Jadi kalau orang itu membaca, nah dia itu harus apa? Harus tahu bagian mana yang harus dibelah oleh mata baca. Itu adalah ketika membelah itu adalah perhatian, tetapi juga untuk bisa membelah dengan tepat tanah yang dibelah dengan mata bajak, seseorang juga harus memainkan yaitu bajaknya yang dipegang itu harus dimainkan, dimiringkan ke kanan, ke kiri atau diluruskan begini supaya tepat. Apakah harus membaca dengan tanah yang tipis atau tanah yang tebal atau sedang, itu harus dimainkan. Nah, yang dimainkan ini adalah panya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ikut andil dalam memainkan perhatian. Nah, makanya kalau ada sati ada kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan nanti pasti di situ ada sati, ada perhatian. Nah, maka di sini sati juga adalah mata baca. Dan juga dalam seseorang itu sedang memainkan yaitu baca dengan mata bajaknya agar tepat sasaran ketika membelah tanah, di situ harus ada kehati-hatian. Harus ada kehati-hatian.
Di situ harus ada keseimbangan. Nah, kehati-hatian, keseimbangan, ada fleksibilitas di situ. Itu semua adalah faktor-faktor yang ada di dalam sati perhatian. Itu persis sama ketika Sang Buddha mengumpamakan perhatian sati itu seperti seseorang yang sedang bermain sirkus. Ketika orang bermain sirkus, dia harus seimbang, harus fleksibel, dia harus fokus, dia harus sadar, tidak membiarkan batin mengembara. Kalau tidak, dia akan jatuh. Kalau dia tidak seimbang, dia akan jatuh. Kalau dia tidak eling, tidak waspada, dia akan jatuh. Nah, demikian pula ketika orang membaca juga sama. Harus seimbang, harus hati-hati, harus tepat sasaran. Itu semua disebabkan karena apa? Perhatian. Nah, perhatian di sini tentu adalah perhatian terhadap batin dan jasmani. Perhatian terhadap batin dan jasmani inilah yang membawa seseorang dalam praktisi mempraktekkan dhamma kepada perkembangan. Nah, itulah kenapa saat itu adalah juga mata bajak, ya. Dan juga Sang Buddha selanjutnya mengatakan kaya guto, waji guto, ahari udariyato. Jadi beliau juga menjaga jasmaninya, menjaga ucapannya, dan juga terkendali di dalam makanan. Ya, mengendalikan perut di dalam makanan, dan itu tentu dalam praktek dhamma ini tentu ya demikian, bahwasanya menjaga jasmani kita artinya tidak melakukan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh jasmani. Apakah membunuh, mencuri, ya kalau sebagai berumah tangga yaitu berzina. Nah, kemudian juga tidak melakukan ucapan-ucapan yang buruk. Apakah berbohong, memfitnah, ucapan kasar, atau ucapan yang tidak bermanfaat. 4. Dan ahare udariyato, terkendali di dalam makanan berkaitan dengan perut. Nah, Sang Buddha jelas sekali di khotbah-khotbahnya itu sering kali yaitu penting bahwasanya kita itu harus mengendalikan diri terhadap makanan dalam artian makan hanya secukupnya. Bahwa kita itu hidup bukan untuk makan, tetapi makan adalah untuk hidup. Kalau makan untuk hidup artinya makan secukupnya, tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Itu disebut sebagai mata nyuta cak batasming, mengetahui ukuran di dalam makan, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Maka kami para biku juga terlatih untuk makan ya maksimal 2 kali dalam sehari. Kadang juga kita sering makan cuma sekali dalam sehari. Dan itu cukup. Ya kalau berumah tangga yang masih bekerja ya 3 kali itu cukup. Nah, itu adalah artinya ahari udare yato. Dan juga satsang karomi nidanam. Dan saya, Sang Buddha ya, Sang Buddha mengatakan saya melakukan penyiangan dengan kebenaran. Nah, penyiangan di sini yang tadi saya sebutkan, kalau orang bertani kan harus menyiangi rumput-rumput, gulma-gulma yang mengganggu. Ya, jadi rumput-rumput yang mengganggu. Jadi kalau dalam pertanian di sawah-sawah itu kan kita harus betul-betul membersihkan rumput-rumput yang mengganggu. Ada kalanya ada rumput di sawah-sawah itu yang persis sama dengan padinya. Persis sama. Jadi daunnya itu sama. Nah, kalau kita tidak hati-hati, setelah tumbuh besar, lebih besar daripada padinya, ternyata ketika tumbuh berbunga, bukan padi, malahan yang lainnya. Nah, itu adalah gulma. Dan itu harus apa? Disiangi. Artinya harus dicabuti, dipotong, dicabuti. Nah, Sang Buddha mencabuti gulma-gulma, mencabuti tumbuhan yang tidak berguna, yang tumbuhan yang liar, itu dengan kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah apa? Tumbuhan liar, tumbuhan gulma, rumput-rumput yang tidak berguna, tidak lain adalah kotoran batin. Pikiran-pikiran negatif, keserakahan, kebencian, kebodohan. Dan itu dilenyapkan, dipotong, dicabut dengan apa? Dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran tidak lain adalah dengan 4 kebenaran
mulia. Atau dengan pengetahuan. Jadi dalam kitab ulasan dikatakan nyana sacang, kebenaran tentang pengetahuan, mengetahui yang tadi saya sampaikan, mengetahui anicca, dukkha, anatta, mengetahui ajaran dhamma yang baik, itu digunakan untuk apa? Untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi gampangnya adalah, nah gulma-gulma ini adalah kotoran batin, nah yang alat untuk menyiangi seperti sabit atau cangkul mungkin tangan kita, itu adalah kebenaran. Itu adalah 4 kebenaran mulia. Itu adalah dhamma. Nah dicabut. Jadi menggunakan kebenaran, menggunakan 4 kebenaran mulia untuk mencabuti kotoran-kotoran batin. Nah itu oleh Sang Buddha. Nah sora cangme pamojanang, kemudian kelembutan adalah yaitu alat untuk melepaskan. Kalau dalam hal ini adalah alat untuk melepaskan bajak. Tetapi di sini dalam kitab ulasan kelembutan di sini sebagai yaitu pelepasanku adalah kelembutan, itu mengacu kepada pencapaian kesucian arahanta. Ya karena Sang Buddha itu adalah seorang arahanta yang secara batin, fisik, ucapan memang sudah lembut, sudah tenang, sudah terkendali. Jadi tidak berangasan. Makanya disebut sora cangme pamojanang. Ya, itu adalah Sang Buddha dan para arahanta. Nah, kemudian selanjutnya adalah wiriyang me doraihang yoga kema diwahanang. Jadi semangatku adalah, nah dura yang itu mengacu pada dalam kitab ulasan, ini saya kira benar sekali, mengacu kepada sapi-sapinya. Jadi semangatku adalah sapi-sapi yang membawa kepada keamanan dari belenggu. Nah, yoga kema itu keamanan dari belenggu tidak lain adalah nibbana. Jadi semangatku ini adalah sapi-sapi yang membawa kepada nibbana. Artinya apa? Nah, kalau kita membajak, Anda membajak kan memang itu diseret dengan ini kan, diseret dengan sapi kan. Jadi artinya ketika membaca itu diseret semua bajaknya apa itu diseret dengan sapi. Artinya di sini semangat ini menyeret apa? Semangat ini menyeret ada kebijaksanaan, ada rasa malu, ada sati, ada perhatian. Nah itu menyeret, diseret oleh semangat, menuju kepada nibbana. Nah semangat itu apa? Seperti yang tadi saya sampaikan ada 3. Semangat memulai, semangat untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai, dan semangat untuk bertahan terhadap apapun rintangan halangan yang pasti datang, pasti muncul pada saat kita melakukan sesuatu. Seperti Sang Buddha, pada saat beliau mencari pencerahan, mencari obat untuk mengatasi duka, mengatasi penderitaan, berapa rintangan, berapa halangan yang mesti beliau hadapi. Banyak sekali. 6 tahun harus menyiksa diri, mencari dengan jalan ini, jalan itu, tidak berhasil, gagal dan gagal terus. Tetapi beliau tidak diam, tidak berhenti di tengah jalan, tidak pantang mundur, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Nah sehingga apa? Sehingga dengan semangat yang demikian pada akhirnya beliau mencapai pencerahan. Maka sapi-sapi di sini adalah semangat yang membawa beliau kepada yoga kema. Yoga kema adalah nibbana. Nah, gacati anivatantang yata gantwana socati. Dan pergi, nah semangat ini, sapi-sapinya pergi untuk tidak kembali. Yang mana setelah pergi tidak bersedih, ya mencapai nibbana. Kalau orang sudah mencapai nibbana tidak akan kembali lagi. Artinya tidak akan terlahirkan lagi. Dan tidak akan mengalami kesedihan, tidak mengalami duka, penderitaan. Nah, itulah kemudian Sang Buddha mengatakan, Ewa meza kasih kata sahoti amata pala, etangka sing kasitwana saba duka pamucati. Yang artinya demikianlah, ya membacak yang dilakukan, yang mana menghasilkan amarta, amata adalah nibbana. Etangka sing kasitwana, dan
Demikian setelah membaca demikian, sabba duka pamucati. Seseorang terbebas dari semua penderitaan. Nah, jadi membaca demikian, orang terbebas dari semua penderitaan. Wah, mendengar demikian langsung kasih barat wajah, ya kemudian merasa bahagia sekali, kemudian mempersembahkan dana makanan. Ya, dana makanan yaitu nasi 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 susu. Jadi pada zaman dulu itu nasi susu itu sebagai makanan yang salah satu makanan yang terbaik. Itu dipersembahkan untuk Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa kami para biku, kami apalagi Sang Buddha tidak menerima makanan dari hasil yaitu membacakan syair. Nah, pada waktu itu Sang Buddha menolak karena nanti ada anggapan bahwasanya setelah Sang Buddha itu memberikan wejangan dhamma dengan berbagai macam syair yang telah tadi disebutkan, kemudian untuk mendapatkan makanan. Padahal tidak untuk demikian. Nanti ya ini kasih Bharatwaja ini kan memang orang pandai, orang intelijen, bisa berpikir demikian. Sehingga Sang Buddha menolak. Nah, kemudian agar ya Sang Buddha juga berpikir juga, dikatakan dalam kitab Bulasan, ya ketika ditolak nanti kemudian kalau misalnya tidak diterima, dalam artian secara penuh tidak diterima, nanti kasih Bharatwaja ini juga akan menjadi sedih. Makanya kemudian ketika kasih Bharatwaja mengatakan, lantas bagaimana dengan makanan ini? Sang Buddha menjawab, ya sudah, apa yang telah dipersembahkan oleh Sang Buddha tidak ada satupun makhluk di dunia yang akan mampu mencernanya. Apakah para Brahma, Dewa, Mara, manusia tidak akan mampu mencernanya kecuali Sang Buddha dan para siswa beliau. Baru bisa mencernanya. Ya, para siswa beliau tentu adalah mereka yang unggul dalam hal yang ya dhamma. Itu akan mampu mencernanya. Nah, sehingga karena waktu itu kan Sang Buddha sendiri, ya makanya kemudian ya diperintahkan agar makanan tersebut dibuang. Nah, dibuang tetapi di tempat di mana tidak ada tumbuhan yang hijau ataupun air yang ada makhluknya. Ya, dibuang di tempat yang air yang tidak ada makhluknya. Kemudian kasih Bharatwaja membuang yaitu makanan tersebut di air yang tidak ada makhluknya. Nah, pada saat dibuang di sana, ya, jadi diibaratkan seperti besi yang dijemur sepanjang hari di musim panas, kemudian dicemplungkan ke air. Menjadi apa? Bersuara mendesis dan berasap. Nah, demikian pula makanan tersebut juga demikian. Jadi mendesis dan juga berasap. Nah, pada waktu itu kasih Bharatwaja merasa merinding. Wah, luar biasa ini Sang Buddha ini. Bahkan makanan saja bisa sampai begitu. Coba kalau masuk ke makanan saya, ke perut saya. Itu hanya tambahan saya saja sih ya. Jadi kasih Bharatwaja tidak berpikir, coba kalau masuk ke perut saya itu tambahan saya. Nah, jadi merinding, sampai merinding. Nah, dari situlah kemudian kasih Bharatwaja ya menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan pada akhirnya juga meminta untuk ditabis menjadi seorang ya biku, dan betul ditabis, dan tidak lama setelah ditabis berjuang dengan sungguh-sungguh karena memang kasih Bharatwaja juga batinnya sudah matang. Ya memang Sang Buddha kan memang mencari mereka yang batinnya sudah matang. Nah, tidak lama setelah menjadi biku, kasih Bharatwaja menjadi atau mencapai tingkat kesucian arahanta. Nah, tentu pencapaian ini juga atas dasar karena khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha dan diingat-ingat oleh kasih Bharatwaja tentang pentingnya sada, pentingnya praktek kepetapaan, pentingnya hiri, pentingnya sati, pentingnya banyak kebijaksanaan, pentingnya yaitu kebenaran untuk menghapus noda-noda kotoran batin. Nah, itu menjadi ya poin di mana kasih Bharatwaja mempraktikkan dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya mencapai kesucian arhanta. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kasih Bharatwaja Sutta yang terdapat dalam Sutta Nipata yang dibabarkan Sang Buddha untuk seorang petani bernama kasih Bharatwaja. Dan sebenarnya ini cukup mendalam, tidak hanya cukup tapi mendalam, sebenarnya sangat mendalam, karena akan dapat
ya sedikit demi sedikit dipahami, dimengerti, tidak hanya sekedar teoritis tetapi juga dalam hati, yaitu dalam katakan dalam batin kita, ya kalau kita mau melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dari saya terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan motivasi bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Menarik sekali, Bante. Jadi menjadi terang dan jelas ketika sutta ini dibabarkan dengan panjang lebar oleh Bante Santacito. Oleh karena itu, saya rasa mungkin teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang mengikuti acara ini, ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan. Dikasih waktu berapa lama, Bante, untuk mengajukan pertanyaan? Terserah. Terserah, sampai selesai. Baik, Mbak Wiwi di Sekretariat KBTI bisa dengar? Mbak Wiwi? Ya, Romo. Ya, minta tolong dicatat ya dan dibantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat chat, karena keterbatasan saya kalau tidak pakai kacamata juga membacanya agak sulit, dan tulisan kecil juga sudah tidak jelas, jadi mohon dibacakan nanti kalau ada pertanyaan yang disampaikan lewat chat. Kemudian buat Ibu Bapak yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante Santacito, kami persilahkan untuk membuka mikrofonnya. Baik, kita mulai dari Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sebutkan nama dan asalnya. Ya, silahkan. Ada yang mengangkat tangan, kami persilahkan langsung saja, Pak. Ya, terima kasih host. Saya Dita Dama dari Jakarta. Malam, Bante. Selamat malam. Ya, baik. Bante, terima kasih pembabarannya, Bante. Pertanyaan pertama, berkenaan sutta ini, di Majjhima Nikaya 129, Balapandita Sutta, itu yang perumpamaan itu, yang kayu berlobang itu sejenis kuk atau bagaimana ya? Yang itu loh, perumpamaan kura-kura itu, katanya ada sejenis kayu itu. Karena bahasa Pali kaminya terbatas, mohon Bante jelaskan apakah itu sejenis kuk atau sejenis kayu berlobang, ada bagaimana, Bante? Ya. Terus pertanyaan kedua, dengan bersamaan dengan Samyutta Nikaya juga, bagian 7-17, Nawakamika Sutta. Di sini juga ada seorang Brahmana, namanya Brawadaja juga. Bharadwaja. Apakah itu orang yang sama atau beda ya, Bante? Tapi di sini dia tanya, bagaimanakah Sang Buddha bergembira di dalam hutan? Terus dikatakan, mohon jelaskan, justru ini agak di sutta di mana itu? Di Nawakamika Sutta, Bante. Di mana? Di Samyutta Nikaya? 7-17. Bagian 7. Ya. Ditanyakan bagaimana Sang Buddha bergembira di dalam hutan. Terus dia bilang, hutan yang telah dipotong, akar-akarnya lenyap. Tanpa hutan, tanpa duri, ketidakpuasan lenyap. Ini maksudnya apa ya, Bante? Apakah ada linknya dengan sutta yang dibahas hari ini, Bante? Terima kasih, Bante. Saya melihat bahwa ini bisa berbeda. Yang pertama. Yang pertama tentu yang dimaksud dengan di sana yang di Balapandita Sutta itu ya lubang saja, lubang. Ya lubang, jadi lubang yang mana yaitu cukup untuk supaya kura-kura itu ketika muncul ke permukaan kemudian bisa ya masuk ke lubang tersebut. Nah, itu lubangnya. Tetapi juga dalam baca juga namanya kuk juga. Kuk. Namanya kuk ya KUK. Ya dalam bahasa Indonesia juga kuk. Ya itu digunakan untuk dipasang di leher ya. Jadi memang ya hampir sama juga toh. Jadi seperti lubang-lubang yang dipasang di leher yaitu kedua sapi. Kalau di kampung-kampung sekarang kan menggunakan sapi biasanya dua sapi. Ya dijejerkan kemudian dipasang dengan kuk tadi.
Kalau di kasih batu wajah ini menggunakan yaitu 4 sapi biasanya. Jadi yang pertama itu 8 sapi, nggak tahu bagaimana cara mereka itu mengaturnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah 4 sapi. Ya, itu kuk ya. Jadi apapun nanti ya pengertiannya yang jelas kita tahu yang dimaksud di sana adalah yaitu yang dipasang di leher untuk sapi-sapi. Kemudian yang berkaitan dengan yaitu suta yang tadi disebutkan, suta 17 Samyutta Nikaya ya. Ya, Bante. Ya, tapi kalau suta 17 ini kayaknya kok di sini malah Bagian beda. 17 Nawakamika Sutta, Bante. Nawakamika Juga ada, Sutta. Oh, berarti ada berbeda. mana Bawadaja juga. Apakah orang yang sama Di atau Sangyutta mana? Samyutta Nikaya, Bante? Nggak menjadi Dewata Sangyutta atau mana gitu? Bagian 7 ya. Samyutta Nikaya bagian 7 Nawakamika Sutta. Sebentar Bante ya. Karena ini Tapi yang jelas namanya, begini, yang jelas adalah bisa berbeda. Karena apa? Di sini Bharatwaja itu adalah nama keluarga, seperti Gotama. Ya, jadi nama keluarga. Nah, di sini kasih Bharatwaja, termasuk ada juga dalam sutta namanya Agi, ya Agi Bharatwaja, itu juga ada. Nah, Agi Bharatwaja itu juga orang yang berbeda. Nah, Bharatwaja adalah nama keluarganya, jadi nama marga ya, nama marga kalau di Indonesia kita menggunakan istilah marga, seperti Panjaitan gitu kan, Panjaitan dan sebagainya. Nah, orangnya berbeda. Nah, di sini jelas orangnya pasti berbeda karena untuk yang kasih Bharatwaja kemudian setelah itu kemudian langsung menjadi seorang biku. Ya, jadi langsung meminta untuk ditapis menjadi seorang biku. Jadi orang berbeda, tetapi gotanya, nama keluarganya itu sama, yaitu Bharatwaja. Nah, pada zaman Sang Buddha banyak yang murid-murid Sang Buddha yang keluar dari keluarga yang sama atau katakan dari marga yang sama, yaitu Bharatwaja. Ya, begitu ya. baik. Ya. Baik, Pak. Sadu. Ya, Pak Dita, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu Bapak yang lain dipersilahkan jika ingin bertanya secara langsung kepada Bante Santajito, kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Sedikit menambahkan, Bante. Silakan, Romo. Kalau di daerah kami yang namanya kuk itu rakitan. Jadi digunakan untuk merakit sapi yang satu dengan yang lainnya, kemudian diikatkan dengan bajak. Gitu. Di leher itu kan? Iya, betul. Betul, ya, itu kuk ya, betul. Iya. Kalau bahasa Indonesianya kuk. Nggak tahu di tempat lain, mungkin ya, di Banjarnegara atau di Cilacap atau di tempat lain istilahnya apa, tapi kalau di Pati dan sekitarnya itu namanya rakitan. Rakitan gitu ya. Ya. Itu bahasa Indonesia kuk ya. Ya. Ibu Bapak yang lain yang ingin bertanya secara langsung atau yang mungkin lewat chat, kami persilahkan, masih ada waktu cukup. Belum ada? Berarti kalau belum ada memang sudah paham semua. atau ini blast. Bablas. Ya itu, Bante. Setelah mendengarkan penjelasan Bante secara panjang lebar, bagi saya menjadi terang dan jelas bahwa begitu luar biasanya cara Sang Buddha mengajar. Biasanya kita hanya membaca secara sepintas dari terjemahan-terjemahan tentang suta-suta itu, sehingga menjadi agak sulit untuk dimengerti, tetapi dengan mendengarkan uraian dari Bante menjadi terang dan jelas bagi saya. Kemudian ternyata itu bukan hanya perumpamaan, tetapi lebih dari itu. Bukan hanya sekedar perumpamaan tentang keyakinan sebagai bibit, kemudian juga kebijaksanaan termasuk pikiran sebagai pengendali dan selanjutnya, tetapi bahwa satu dengan yang lain itu ternyata saling terkait, seperti seorang ahli bajak ya, membajak sawah, demikian telitinya memilih
mana yang harus dibajak dan mana yang tidak. Demikian juga kita bisa menggunakan dhamma yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha ini untuk kita ambil sesuai dengan porsi kita, misalnya seperti Bante jelaskan panjang lebar bagaimana memanfaatkan semangat. Ternyata terlalu bersemangat itu juga tidak baik, Bante ya. Betul sekali. Jadi di sini ada cara memanage diri kita, termasuk hal yang lain ternyata menjadi terang. Mbak Wiwi, ada pertanyaan? Kelihatannya ada chat masuk, pertanyaan atau sekedar komentar? Sekedar Komentar. komentar itu. Komentar. Oh, komentar ya. Soalnya saya tidak baca. Tidak. Ibu Bapak masih ada waktu sampai pukul 9, kira-kira masih ada 15 menit kalau mau dimanfaatkan. Kalau tidak ya kita, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bante, bisa dibacakan Mbak Wiwi, minta tolong. Oh ya. Jadi pertanyaannya, Bante, bagaimana cara terbaik agar membiasakan meditasi bagi umat Buddha? Seperti yang Bante sampaikan, masih sulit berjalan. Terima kasih. Ya, ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam hal ini. Yang pertama adalah kita harus merenungkan bahaya. Bahaya dari tumimba lahir atau disebut sangsara baya. Bahaya kalau kita terus berada di alam tumimba lahir yang mana kita harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Nah, orang yang suka merenungkan bahaya biasanya akan memunculkan ketergugahan batin, memunculkan sangvega. Batinnya menjadi tergugah, kemudian bersemangat lagi, termotivasi lagi untuk bermeditasi. Yang pertama. Tentu dalam hal ini, dalam kita merenungkan bahaya, ya kita bisa merenungkan kembali apa yang telah kita dengar, apa kita bisa membaca kembali tentang bahaya-bahaya ketika harus bertumimba lahir. Itu kita renungkan di situ, kita baca, kemudian kita resapi di situ, sehingga memunculkan semacam ketergugahan batin dan kembali bersemangat untuk meditasi. Nah, yang kedua adalah merenungkan manfaat dari meditasi. Artinya kita harus banyak tahu tentang manfaat dari meditasi. Manfaatnya apa? Secara fisik, secara batiniah, secara duniawi, secara spiritual. Manfaatnya apa? Nah, kita renungkan, kita munculkan di situ. Nah, kalau bahaya dan manfaat di sini sering kita renungkan, maka semangat meditasi akan muncul. Sangvega, ketergugahan batin, itu akan muncul. Nah, jadi dua hal ini harus dimunculkan. Dan selain itu tentu yang lainnya seperti yang memiliki timetable, memiliki jadwal. Jadi kalau punya jadwal, ya itu harus dilakukan dengan semangat. Nah, semangat dimunculkan dengan sangvega. Nah, sangvega di sini, ketergugahan batin juga muncul karena kebijaksanaan. Ya, karena tadi kan orang bijaksana tahu ini bahayanya, tahu ini manfaatnya. Nah, pengetahuan demikian memunculkan yaitu semangat untuk bermeditasi. Sehingga apa? Akan konsisten dengan jadwal yang memang telah dibuat oleh sendiri. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ya bisa semangat lagi dalam meditasi. Ya. Baik, Bante. Mbak Wiwi, ada pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan secara langsung dari Pak Gunandi kayaknya, Bante. Ya. Baik, pertanyaan lewat chat ditunda dulu. Kami persilakan Pak Gunandi. Namaste Bante. Ya, baik, Sotiotu. Saya ingin bertanya kadang gini Bante. Saya kadang mengambil keputusan kayak
tadi yang dibilang keyakinan itu Pak, yang memupuk keyakinan umat. Jadi saya kadang ambil putusan memberikan keyakinan umat sementara Bante. Ya sebagai contoh keyakinan umat sementara, saya kadang memberikan masukan sama umat, tolong bersihkan wihara. Apa hasil dari Anda akan bersihkan wihara itu? Itu menurut saya itu keyakinan sementara Bante. Maksudnya gini, bukan teman atau kita sendiri. Kalau tidak ada motivasi kayak gitu, kadang kita lalai gitu Bante. Apakah keyakinan yang saya berikan sementara itu diperbolehkan Bante? Oh, sangat. Itu aja Bante. Sangat baik ya. Apalagi kan itu semua dalam hal yang positif, dalam hal yang baik. Maka hal-hal yang sekecil itu pun juga itu sangat baik untuk dimunculkan, untuk diberikan kepada teman-teman. Nah, terkadang dalam kita mengajarkan dhamma atau mengajarkan hal-hal yang baik, kadang-kadang tidak harus yang dalam-dalam dulu, tetapi sesuatu yang simpel dulu, yang sederhana dulu. Jadi dari yang sederhana itulah kemudian bisa berkembang ke hal yang lebih besar. Nah, ini seperti satu contoh, ini jadi cerita ini. Jadi pada zaman Sang Buddha itu juga ada seorang biku. Nah, dia itu kemudian ingin lepas jubah ceritanya. Nah, kemudian datang kepada gurunya. Kemudian mengatakan, saya ingin lepas jubah, tidak tahan menjadi biku. Gurunya mengatakan, silakan lepas jubah. Tetapi ada tradisi. Ya, biasanya kalau ingin lepas jubah, ya seorang murid itu harus membuat kuti untuk gurunya. Jadi, berbuat kebajikan dulu untuk gurunya dengan membuat kuti. Itu kan simpel kan? Jadi tidak mengajarkan, oh ini paticca samuppada, ini 4 kebenaran mulia, ini nanti bahaya kalau lepas jubah. Tidak demikian. Silahkan lepas jubah. Tapi cobalah buat kuti dulu untuk gurunya. Nah kemudian okelah, itu kan mudah, gampang. Kemudian dibuatlah kuti untuk gurunya. Setelah selesai, kemudian datang kepada gurunya. Kemudian, Bante, kutinya sudah selesai, sekarang saya lepas jubah. Gurunya mengatakan, tetapi biasanya ada juga satu tradisi, siapapun biku yang membuat kuti, walaupun untuk gurunya, dia harus mendiami terlebih dahulu, barang 1 malam, gitu kan. Ya okelah, saya tak diami dulu 1 malam. Ketika duduk di kuti yang dia buat sendiri, bersih gitu kan, bersih, bagus, kokoh, itu merasa bahagia. Nah sebenarnya pada saat dia itu membuat kuti itu rasa bosannya sudah mulai berkurang. Tadi kan karena bosan kemudian lepas jubah. Tapi pada saat dia membuat kuti sudah mulai berkurang. Apalagi ketika dia mendiami kuti yang dia buat sendiri, merasa puas dengan hasil kerjanya, ya dengan karyanya itu merasa apa? Merasa senang, merasa bahagia. Kemudian duduk meditasi, merasa nyaman, enak. Nah kemudian dikatakan malahan bermeditasi, mendapatkan kegiuran piti, kemudian membawa kepada vipassana, dan dia mencapai kesucian. Nah, kalau sudah mencapai kesucian, ya dia tidak ingin lepas jubah lagi. Nah, jadi kadang-kadang dari sesuatu yang simpel, sederhana. Dari yang sederhana, kemudian membawa kepada hal yang positif. Jadi, membawa kepada hal yang lebih dalam. Jadi, tidak harus kemudian langsung ujuk-ujuk, langsung kemudian yang mendalam, tidak. Dari hal yang seperti tadi, membersihkan wihara, senang dengan wihara, berasosiasi dengan wihara, nah itu merasa apa? Termotivasi untuk datang ke wihara. Nah, jadi kesan bahwa dirinya itu adalah seorang Buddhis juga akan semakin kuat. Nah, terkadang orang itu kemudian, ya boleh dikatakan, ya lompat pagar misalnya begitu kan, itu kan karena tidak pernah ke wihara. Lama-lama karena tidak pernah ke wihara, tidak pernah chanting, lupa kalau dirinya itu beragama Buddha. Karena lupa lama-kelamaan ya ada hal yang lebih menarik, ya pergi. Nah itu terjadi. Jadi yang simpel-simpel, yang sederhana itu juga harus diperhatikan. Dan betul, kalau tadi itu memberikan, yaitu mengajak mereka untuk datang ke wihara, dan itu dikatakan sebagai keyakinan sementara, tidak apa. Karena keyakinan itu memang harus ditumbuhkan dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil dibiasakan menjadi habit, nah itu akan membawa kepada keyakinan yang berkembang yang menjadi lebih kokoh. Bagaimana kita menjadi kokoh kalau yang kecil-kecil saja kita hiraukan, kita melupakan, ya tidak bisa juga. Ya, jadi baik sekali Pak Gunadi, terima kasih.
Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Pak Gunadi. Terima kasih Bante. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk penerangan. Mas, kadang saya jadi polemik sendiri Bante, masalah keyakinan tadi yang sementara itu Bante. Kadang ada umat yang mengatakan janganlah jadi kayak dimingi-mingi itu Bante. Jangan dimingi-mingi. Jadi kadang saya mau ambil putusan itu takut dengan kesalahan yang tidak. Putusan itu Bante. Selama itu baik, positif itu sangat baik. Ya. Ya, begitu ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lewat chatting, Bante. Ya, baik. Mbak Wiwi, kami persilahkan dibacakan. Ya, ini pertanyaan dari Diamanta. Bante, kekotoran batin termanifestasi kasar, menengah, dan halus. Mohon dijelaskan lagi, Bante. Terima kasih. Iya. Nah, kotoran batin itu memang dalam kitab-kitab ulasan itu ya, itu terbagi menjadi 3, yaitu Vitikama, Pariyudhana, dan Anusaya. Vitikama itu adalah kotoran yang paling kasar. Kotoran batin yang paling kasar yang sampai termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Jadi artinya, ya dalam ucapan kalau orang misalnya sampai berucap kasar, sampai memfitnah, sampai ya berucap yang tidak menyenangkan, itu adalah merupakan manifestasi dari kotoran batin yang sudah kasar. Dan itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengajak kepada para siswa beliau untuk mengendalikan ucapan dan perbuatan dengan praktek sila. Nah, karena apa? Karena ya sebenarnya apapun ucapan dan perbuatan yang tidak baik itu semua dari kotoran batin yang kasar. Makanya kemudian diajarkan untuk mempraktekkan sila. Tapi juga ada kotoran batin yang lebih halus atau dengan kata lain menengah atau pariyudhana. Pariyudhana itu sebenarnya artinya apa? Artinya itu seperti rising up atau seperti muncul ya, tiba-tiba muncul. Tapi itu mengacu pada kotoran batin yang ada dalam pikiran tetapi belum termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani. Ada dalam pikiran, tetapi itu sudah kelihatan dengan jelas. Misalnya apa? Iri hati, kedengkian, kemarahan, nah, dendam dalam batin kita kelihatan dengan jelas. Nah, tetapi belum sampai terucap atau sampai termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani. Itu adalah kotoran batin yang menengah. Nah, itu harus dikatakan dikendalikan, dilenyapkan, atau diredam dengan yaitu meditasi. Meditasi dengan memunculkan ketenangan, atau dengan kata lain samatha bhawana. Nah, tetapi juga ada kotoran batin yang halus. Jadi, yang itu akan dapat terlihat kalau seseorang lebih, ya meditasinya lebih intensif. Ya, melihat batin dan jasmaninya lebih intensif dengan sati, dengan perhatian. Sampai kotoran-kotoran yang paling halus pun akan kelihatan. Ya, seperti misalnya kadang-kadang kita duduk begini dan tiba-tiba kaki kita bergeser. Kalau kita mau betul-betul menyadari itu kan karena apa? Ada kebencian yang halus. Ada namanya patiganusaya. Jadi semacam kotoran batin yang halus berkaitan dengan kebencian. Dan itu akan terlihat kalau seseorang itu mempraktekkan vipassana. Jadi kotoran-kotoran batin yang halus, yang sulit kelihatan, nah itu akan terlihat dengan praktek vipassana dan akan lenyap dengan kebijaksanaan. Nah, oleh sebab itu, ya pada akhirnya adalah ya meditasi, ya katakan sila, samadhi, dan panya di sini penting sekali untuk mengatasi kotoran batin dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Nah, itu yang dimaksud demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama yang hadir. Oh, ada pertanyaan lagi. Saya pikir ini pertanyaan terakhir ya. Ada karena yang ini yang ada di chat yang belum dibaca. Oh, boleh. Pak Dita Dhamma yang dari Jakarta tadi ya? Bukan, dari STHB Salindra. Oh, ini ada yang angkat tangan Bante, Pak Dita Dhamma kayaknya mau mengajukan pertanyaan lagi atau bagaimana?
pertanyaan ini Bante. Ya, Sorry, silakan. ini berkenaan bajak itu Bante. Iya, Karena penjelasan ini ada namanya sati dan panya, dikatakan sama-sama merupakan bagian bajak. Cuma lebih klarifikasi dengan Bante, yang membelah tanah itu perumpamaannya untuk yang sati ya Bante dalam hal Iya. ini. Terus yang di atas itu bagian bajak yang di atas itu adalah panyanya ya Bante ya. Iya, Karena betul. oke, baik-baik. Betul, iya. Hanya klarifikasi ke Bante yang pertanyaan Iya. saya tadi. Ya, tetapi harus diingat bahwa mata bajak dan juga bagian atasnya itu saling bersinergi. Artinya sati dan juga panya saling bersinergi dalam membelah yaitu tanah. Atau dalam hal ini adalah dalam membelah yaitu yang disebut sebagai makhluk ke dalam pancakanda, 5 gugusan. Saling bersinergi. Tidak bisa sati sendiri. Ya, tidak bisa itu panya sendiri. Harus ada sati dan sambajana. Sati Sampajana. Ya, atau sati dan panya di sini. Panya. Begitu ya. Saya info Bante aja, tadi pertanyaan saya tuh dari Sagata Waga Samyuta, Brahmana Samyuta, Upasaka Waga Bante. Upasaka Waga, oh ya. Berarti berbeda. Ya. Upasaka. Ya, berbeda Bante. Ya. Terima kasih host kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Dita. Dilanjutkan pertanyaan yang dari STAB Mbak Wiwi. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Mutia. Sugiharto Bante, jika Samanera mau lepas, diberi tugas apa dulu sebelum lepas? Yang mudah-mudahan bisa mengubah pikirannya. Terima kasih, Bante. Oh, itu ya kan masing-masing orang kan bisa berbeda-beda kan, jadi motifnya, kondisinya, situasinya bisa berbeda-beda gitu kan. Barangkali pada waktu itu yang terdapat dalam teks Pali itu, dalam kitab sucinya itu ya memang gurunya sudah tahu yang menjadi permasalahan dia, sehingga ya memberikan solusi yang terbaik pun juga diketahui. Tetapi masalahnya sekarang adalah masing-masing orang memiliki masalah yang berbeda-beda, sehingga apa solusi yang diberikan juga tidak mungkin bisa sama. Dia harus berbeda-beda. Seperti Sang Buddha kan mengajarkan Dhamma kepada orang yang berbeda itu tidak akan sama. Solusinya berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan masalah yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, maka solusi atau Dhamma yang diberikan juga bisa berbeda. Maka dalam hal ini berkaitan dengan Samnera pun juga ya bisa berbeda-beda. Dan yang tadi pun juga hanya satu kasus saja. Satu kasus, tapi untuk kasus yang lain itu bisa berbeda solusinya. Makanya ya yang terpenting adalah bagaimana ya seorang guru terutama adalah memberikan nasihat kepada ya siapapun samnera atau biku yang mau lepas jubah, itu yang menjadi tugas kewajiban dari terutama adalah guru untuk memberikan nasihat. Nah, nasihat di sini bisa berbagai macam. Yang intinya adalah ya mencoba bagaimana agar dia bisa bertahan. Ya, kita tidak bisa mengatakan harus sesuatu yang ya tepat sama atau katakan harus demikian caranya, tidak bisa. Ya, saya kira demikian ya. Mungkin hanya sekedar tambahan Bante. Ya, Itu bedanya kita saat ini dengan zaman Sang Buddha. Artinya ketika kita ketemu Buddha dan setelah Sang Buddha meninggal, sehingga para guru ini punya cara yang berbeda untuk mengajarkan para siswanya. Baik Ibu Bapak, saya pikir waktu kita sudah cukup lama, 2 jam lebih. Saya rasa bisa kita akhiri acara pada malam hari ini, tetapi sebelum semuanya berakhir, marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Santacito sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas pembabaran Dhamma, ulasan sutta yang begitu luar biasa. Mari bersama-sama bersikap anjali. Okasa Wandami Bante
Abhivadana silesa niccang buddha pacaino sattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang phalang. Sadu, sadu, sadu.